Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, senang sekali saya Ulfa Zuryani, moderator webinar pada malam hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya Sobat Jalan Tengah malam hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Sobat Jalan Tengah, kita berkumpul bersama pada malam hari ini dalam webinar series yang ke-8 oleh CV Jalan Tengah dalam momen spesial Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Menghindari Publikasi Ilmiah di Jurnal dan Penerbit Predatory. Wow, keren sekali kan untuk tema kita malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai ke acara webinar, kita akan memberikan beberapa informasi penting untuk para hadirin sekalian yang akan disampaikan oleh teman kita, Mas Afwan. Untuk Mas Afwan, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ulfa. Oh, suara saya Oke, sudah terdengar jelas ya? dengar. Oke, baik. Saya mulai ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang semua. Terima kasih sudah bersedia atau berminat ya bergabung dalam webinar kami yang ke-8 ini. Nah, jadi sebagai sekedar informasi kita tiap bulan ini rutin ya mengadakan webinar-webinar secara gratis ini, di mana eh, seringkali kita menyampaikan beberapa informasi penting. Eh, Terakhir kemarin membahas tentang BSW LPDP ya. Terus sebelumnya juga membahas tentang keilmuan bioinformatika. Kemarin itu membahas bagaimana tentang pengetahuan awal desain vaksin seperti itu. Sebelumnya juga kita mengundang salah satu mahasiswa luar negeri ya, beasiswa yang dimana dia, maaf beliau kuliah di UK dan juga kebetulan dulu tergabung dalam tim dalam pengembangan vaksin Pfizer, vaksin SARS-CoV-2 ya. Oke. Eh sebelum kita mulai masuk ke pematerian ini saya sampaikan sedikit sekilas tentang apa sih jalan tengah itu. Nah, oke. Jadi jalan tengah ini merupakan sebuah kita ini sudah berbadan usaha berupa CV di mana kita menyediakan layanan terpercaya terkait publikasi naskah ilmiah awalnya ini dan juga kita merambah juga ke arah industri digital kreatif juga seperti itu. Nah, untuk beberapa layanan yang kami tawarkan, ini yang pertama kita sering ini ya menerima beberapa klien untuk layanan eh, analisis lab basah atau lab lab wet lab ya seperti itu. Kemudian lab kering juga termasuk layanan informatika seperti molekuler docking atau molekuler dynamic. Juga ada yang sering kali masuk itu eh, teman-teman untuk layanan desain kandidat obat dan vaksin seperti itu. Kemudian ada juga layanan histopatologi dan juga biologi molekuler di mana ini mengarah ke wet lab-nya ya. Kita ada layanan untuk isolasi DNA, RNA dan juga visualisasinya beserta PCR juga sequencing juga bisa. Selain itu kita juga eh, mengadakan pelatihan privat workshop ya lebih tepatnya workshop untuk eh, layanan in silico seperti itu. Jadi kita akan nanti menyediakan mentor dan juga waktu dan juga platform di mana nanti itu semuanya fleksibel ya jadwalnya berdasarkan antara peserta dengan mentornya dan nanti akan dibahas mulai dari awal banget basic. Ini salah satunya yang saya pasang di sini adalah pamflet untuk riset anti kanker ya. Di sini nanti digunakannya untuk molecular docking seperti itu. Jadi nanti untuk ini bisa lebih jelasnya bisa tanyakan ke admin langsung, kontaknya ada di deskripsi ini ya. Nanti untuk waktu dan temanya arahnya ke riset apa gitu fleksibel bisa didiskusikan. Nanti akan kami carikan mentor yang expert di bidangnya seperti itu. Kemudian ini beberapa layanan kami ada agensi kreatif juga di mana kami melayani desain grafis, rebranding, desain web dan lain-lain. Kemudian ada juga kami punya tim juga untuk layanan analisis statistika seperti itu. Kemudian ada juga tim dan juga kami bekerja sama untuk beberapa distributor untuk membantu menyediakan beberapa kebutuhan alat lab eh, kepada teman-teman semuanya. Seperti itu juga. eh, ini untuk layanan pertama kami dulu itu adalah publikasi naskah ilmiah. Seperti itu. Jadi kami mendampingi Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah memiliki draft naskah yang sudah
final mungkin atau masih dalam bahasa Indonesia nanti kami bantu translasinya dan juga proofreading dan nanti akan kami dampingi proses publikasinya hingga accepted seperti itu. Kemudian ada juga layanan pembayaran lintas negara. Nah ini apa ya sebuah kalimat yang selalu kita di jalan tengah ya sebagai apa ya kalimat motivasi ya seperti itu. Jadi to get to know, to discover, to publish. And this is the destiny of scientists. Ini yang awalnya dulu saya dikasih tahu oleh Mas Viol ini ya. Kemudian Mas Arief mulai apa mengblow up-nya dan sekarang dipakai di eh, jalan tengah seperti itu. Nah, kenapa kok harus jalan tengah? Nah, ini memang tim kami itu memang sudah berjalan sejak 2019 ya, di mana kita sudah melayani sekian banyak ratusan paper seperti itu. Jadi bisa dibilang saya pribadi ya bisa klaim kalau kualitas kita itu sudah terpercaya lah seperti itu. Soalnya kita melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Kemudian tim kita juga cepat pengerjaannya dan juga admin kami fast respon. Nah, ini kurang lebih untuk total klien atau lebih tepatnya manuskrip ya dan juga layanan in silico yang sudah kami layani lebih dari sekitar 800 klien di mana eh, ini dimasukkan dan juga publish di jurnal nasional maupun internasional dari tahun 2019 sampai sekarang, di mana semuanya itu sudah apa ya masing-masing terindeks di Scopus, bahkan Web of Science dan juga ada juga yang Sinta seperti itu. Nah ini beberapa kegiatan kami yang sudah terlaksana sebelumnya ya. Ini eh, rutinan kami yaitu webinar tiap bulan kita adakan. Jadi dulu sempat mengadakan uh, bahas tentang precision medicine juga, di mana dulu diisi oleh Mbak Putri ya, Putri Amasdia. Beliau ini adalah mahasiswa dari UK ya, yang eh, studinya tentang precision medicine. Kemudian mengundang Mas Viol juga sebagai expertnya dalam informatika. Ada Mas Sahal juga dulu yang beliau juga tim dari vaksin Pfizer ya Mbak. Lupa ya kemarin ya sempat dibahas. Kemudian ada ini Mbak Nala yang sebagai award di beasiswa di bidang forensik medis ya. Kemudian ada Mas Haris juga ini sebagai founder kita yang hari ini akan mengisi materi tentang jurnal dan penerbit yang predator. Bagaimana sih cara menghindarinya seperti itu. Dan juga kami mengadakan kegiatan magang di mana ini kita sudah membuka eh, batch yang pertama dan juga benar sudah ditutup sekarang lagi ongoing. Mungkin untuk yang batch kedua Bapak Ibu atau teman ada yang berminat silakan nanti bisa dipantau terus di Instagram kami untuk informasi lebih detailnya seperti itu. Dan ini untuk akun-akun sosial media kami di yang pertama ini eh, akun LinkedIn kami di Jalan Tengah, kemudian website kami di jalantengah.site ya www.jalantengah.site dan ini untuk Instagram kami jalantengah.site. Silakan nanti yang belum follow ya silakan untuk follow semuanya. Nanti insya Allah nggak ada yang rugi kok. Pasti ada informasi yang bermanfaat yang kami share. Seperti itu. Dan untuk event malam ini kita akan membagikan eh, kupon ya, 3 kupon untuk kuis yang diadakan oleh pemateri. Di mana nanti sebelum Mas Arief sebagai pemateri ya menyampaikan materinya, beliau akan menyampaikan kuis dulu, di mana nanti akan dipilih oleh beliau 3 juara, di mana juara pertama mendapatkan apa ya potongan harga proofreading dan translate di jasa kami sebesar Rp260 dan juga juara kedua dan tiga Rp100.000 potongan. Kemudian selain itu eh, selama webinar nanti berjalan, silakan Bapak Ibu membuat postingan ya, story Instagram dan jangan lupa untuk tag kami di Instagram kami jalantengah.site. Nanti eh, satu story yang paling kreatif versi kami nanti akan mendapatkan eh, hadiah door prize dari kami. Oke, sekian Mbak Zuzu yang saya sampaikan tentang sekilas dan jalan tengah ya. Oke, saya Oke, kembalikan kembali untuk dilanjutkan sesi pematerinya. Silakan. baik. Terima kasih Mas Afan untuk info yang menarik terkait Jalan Tengah. Baik, kembali lagi Sobat Jalan Tengah, yang mana pada momen spesial Hari Kebangkitan Nasional ini, kita juga akan menghadirkan pemateri yang spesial yang tadi telah disampaikan oleh Mas Afan ya, merupakan founder dari CV Jalan Tengah, saat ini sebagai peneliti pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, beliau Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, SSI MSI, Master of Science dalam Vaksinologi dan Imunoterapi, dan sebagai doktor pada Ilmu Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Untuk pengalaman sendiri,
Beliau adalah member of American Society for Microbiology, member of American Society of Tropical Medicine and Hygiene, dan sebagai visiting scholar, the Joint Research Center for Human Retrovirus Infection Kumamoto University, Japan. Nah, untuk prestasi yang diraih pastinya sangat banyak ya. Dan beliau pernah menjadi winner pada TCID Author Award 2023, The Conversation Indonesia, dan baru-baru ini menjadi sebagai keynote speaker pada Today's International Conference on Indigenous Traditional Knowledge of Medicinal Plants, Uttaranchal University, India. Wow, luar biasa ya. Dan pemateri kita kali ini merupakan master dari publikasi itu sendiri ya. Karena beliau ini untuk tingkat H-index Scopus itu ada 29 dan Google Scholar H-index 33. Wah, nah berikut merupakan contoh-contoh publikasi yang telah dibuat oleh Dr. Arif seperti itu. Oke, baik tanpa menunggu waktu lama teman-teman, ini dia Mas Arif Nur Muhammad Ansori. Selamat malam Mas Arif. Selamat malam. Baik, gimana nih kabarnya Mas Arif malam hari ini? Ya, Alhamdulillah baik ya. Tetap Alhamdulillah. semangat ya. Oke, sudah siap ya Mas untuk materinya ya? Oke, ya. Oke, teman-teman nih sudah hadir bersama kita Mas Arif Nur Muhammad Ansori yang akan memaparkan materinya 1 jam ke depan, yang mana nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, langsung saja untuk Mas Arif, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Mbak Zuzu ya Oke, dan sama-sama. teman-teman yang lainnya dan untuk para peserta ya. Selamat malam semuanya. Tetap semangat ya meskipun malam hari kita merayakan kebangkitan nasional ya. Jadi kita ada semangat untuk semakin maju ke depan. Sebelumnya saya akan share screen untuk kuis terlebih dahulu ya. Baik. Nah, seperti ini. Untuk linknya agar Bapak Ibu bisa join akan saya letakkan di kolom chat. Silakan tinggal diklik saja. Nah, alternatif lain Bapak Ibu bisa share screen di layar ya. Akan saya tunggu untuk join dan oke masih 4 peserta yang join. Silakan Bapak Ibu untuk join dengan klik di kolom komentar atau share ini ya, scan yang ada di layar barcode. Oke, 50 orang sudah join. Silakan akan saya tunggu hingga 3 menit ya, atau sekitar 5 menit. Saya ikut boleh Mas Arif ya? Ya, boleh, boleh. Ini soalnya yang bikin saya ya. Jadi silakan panitia juga join saja. Iya, soalnya masih rahasia banget ya soalnya ya. Oke. Ini sudah ada pertanyaan ya. Wah, ini semangat-semangat ya pesertanya ya. Ya. Nanti kita simpan dulu pertanyaannya, nanti akan kita jawab di sesi tanya jawab ya, agar semuanya mungkin bisa bisa bersama-sama untuk mendengarkan materi. Oke, 92 orang telah join. Baik, untuk teman-teman yang lain boleh join. Karena Ya, partisipannya ada 158 ya Mas ya, banyak sekali. banyak sekali ya.
Nah, silakan Bapak Ibu untuk masuk ya. Nah, Bapak Ibu untuk materi pada malam hari ini saya juga akan membahas tentang ini pemberitaan yang viral ya tentang adanya akademisi ya yang kemarin rame ya. Nah, itu nanti akan kita kupas kira-kira seperti apa, kenapa bisa terjadi. Untuk pemenang nanti mungkin bisa menghubungi admin ya dengan menyebutkan nama dan yang lainnya. Oke, saya mulai pukul 19.33 ya, bentar lagi. Oke, 2 menit lagi ya. Ya, 2 menit lagi. Oke, masih Siapa ada nih kira-kira kesempatan untuk pemenang? join. Nah, Sepertinya semangat sekali ya Mas Arif ya, partisipan pada malam hari ini ya. ya, wah, ada banyak yang kirim-kirim ini ya, Iya, stiker ya. keren banget. Oke, oke akan saya mulai. Ya. 5, 3, 2, 1. Oke, ya. Kita pantau progres soalnya saja ya. Oke, jadi ini soalnya sekitar 5 detik ya dalam pengerjaan sekitar 5 hingga 10 atau ada yang juga 5 detik. Jadi cukup harus cepat ya mengerjakannya. Sebenarnya soal-soalnya cukup mudah ya, tapi ada beberapa yang memang jika kita tidak membaca, maka mungkin kita tidak bisa paham atau tidak bisa tahu atau malah tertipu ya. Nah, Sudah ada yang incorrect ya Mas ya, di soal satu. wah, sudah ada yang merah ya, sudah ada yang merah. Iya, hati-hati ya teman-teman dalam menjawab. Jadi ini sistemnya tidak dimainkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar murni dari jawaban para peserta. Ya, ini kita lihat kira-kira yang ada di peringkat 1 ya. Deg-degan nih siapa nih yang dapat juara ya. Wah, siapa nih yang jadi juara nih? Kita layarnya kita arahkan ke yang lain saja. Di hari kebangkitan dapat door prize lagi, keren kan? Wah, asik sekali. Iya, semangat sekali loh peserta kita setiap webinar Eh, ya Mas ya. ya, dan kita tetap selalu menjaga agar webinarnya tetap free ya. Iya. Ya, itu yang menarik tuh di situ ya.
Oke, wah ini ada yang salah. 14, ada 14 orang yang salah, 13 orang salah. Wah ini paling banyak ya. 58, 59 orang salah ya. 60, wah ini terus bertambah yang salah nih. Sulit mas soalnya ya. Wah kayaknya sulit ya, mungkin ini juga. Wah ini rata-rata betul ya, yang nomor 10 ya. Ini cukup mudah soalnya. Teman-teman kita udah pada jago ini mas. Iya, ini pada jago ini semua. Oke, apakah masih ada? Oh, ini masih ada yang ngerjakan ya. Kita tunggu. Oke, yang bawah mungkin sudah tidak mengerjakan. Wah, ini Kita geser tunggu terus ini hingga, rankingnya. wah iya, geser terus ya. Dari bawah ranking 100, mungkin nanti kita akhiri pada pukul 19.40 ya. Cukup, kayaknya cukup. Baik. Ya, sambil dipantau, sambil kita pantau nih yang masih mengerjakan soal. Ya. Ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Pilpresnya lumayan sekali loh ini dari Mas Arief. Mas Afan tadi jadi mengerjakan enggak ini? Jadi dong. Weh. Dan alhamdulillah masuk 10 besar. Waduh, hati-hati ya teman-teman ya. Wah, Disalib masuk Mas 10 Afan. besar ya. Teman-teman jago Wah, semua. kita. Wih, ya, ternyata betul ya. Oh. Wah, Berarti namanya tak nih, samarkan. teman-teman pakai pakai nama samaran ya teman-teman ya. Takut ini ya teman-teman ini. Oke. Nah, masih ada pergerakan di bawah. Ya, Oke, teman-teman nanti yang kita belum mengerjakan, kita akhiri pukul 19.40 ya untuk kuisnya ya. Lalu kita akan masuk ke materi ya. Di pertemuan kali ini kita tidak hanya materi ya, nanti kita ada sesi praktikum ya. Di mana nanti akan saya share screen dan saya peragakan untuk pencarian jurnal-jurnal yang predatory atau mungkin nanti kita juga bahas jurnal yang cloning ya. Wah, ini jurnal cloning ini apa? Di judul tadi nggak ada. Nah, ini ya perlu kita ketahui ya agar kita tidak salah masuk ke jurnal yang tidak kredibel. Oke, wah. siapa ya juara satu 2 3? Wih, siapa ini yang juara? Oke, Kurang 2 menit lagi teman-teman. 2 menit lagi ya. Yang masih mengerjakan soal ketika 19.40 akan saya stop. Oke. Ya, semangat ya. Ya, ada yang hampir 150 orang ya yang register pada kuis. Pesertanya ada 170 ya. Wah, cukup banyak. Teman-teman semangat sekali Mas untuk materi Mas Arief hari ini. Iya, sangat sekali ya. Iya. Ya, sejauh ini yang paling baki ya pesertanya ya. Iya. 170 lebih. Mungkin karena pemateri kita spesial ya Mas Afan ya malam hari ini. Iya, spesial sekali. Oh, Dokter Arif ini. spesial. Oke, kurang Oke, 1 menit. 1 menit. Ya, kurang 1 menit lagi. Ya, ini yang peringkat atas tidak saya buka ya, biar penasaran ya. Rahasia. Rahasia, rahasia.
Pas, Mas. Oke. Oke, ya saya akhiri dan Yes. wah, siapa pemenang pertama? Oke, ya jadi Selamat. Gladys, Vivia dan Wempi ya silakan untuk chat admin kami ya untuk ini ya untuk menukarkan hadiah ya. Oke, saya stop share dan kita akan ke materi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum juara satu, dua, atau tiga. Tidak usah berkecil hati karena ada jalur ini ya, jalur dari Insta Story ya. Ya, benar. Oke, saya akan kembali ke materi. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih telah semangat untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang tips menghindari jurnal dan penerbit predatory atau cloning. Saya Dr. Arif Nur Sori adalah founder dari Jalan Tengah. Ya, Jalan Tengah ini saya bentuk sebenarnya baru resmi pada tahun 2023 yang lalu. Namun layanan-layanan kami sudah berjalan sejak tahun 2019. Dan saya juga peneliti di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga di kampus B ya, di Universitas Erlangga. Lalu selain itu saya juga masuk pada member Akademi Ilmuwan Muda Indonesia dan juga salah satu member di European Virus Bioinformatics Center bersama kolega saya dari Jakarta yaitu Prof. Arli. Dan selain itu saya juga member di ASM atau American Society for Microbiology. Bapak Ibu juga bisa menjadi member di sini ya secara gratis. Lalu member juga saya di American Society of Tropical Medicine and Hygiene. Selain itu juga di MABI ya atau Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas. Dan saya juga memiliki kolaborasi antara Jalan Tengah dan publisher internasional yaitu Tami Publisher Company di Iran ya. Lalu juga ada juga di jurnal-jurnal yang lokal, kami juga telah memiliki kolaborasi yang kuat. Nah, selain itu saya juga merupakan editor di beberapa jurnal. Salah satunya ada di Elsevier, Frontiers, Springer, lalu juga di IJMLST, salah satu jurnal dari UNUSA. Lalu saya juga pernah sempat menjadi editor di MDPI dan Tyler Francis. Nah, Bapak Ibu ada informasi yang menarik ya bahwa ke depan atau sekitar mungkin bulan depan ya, kita akan memiliki layanan yang kerjasama bersama dengan Editage. Nah, ini mungkin nanti akan kita buat webinar lagi bersama kolaborasi dengan Editage. Editage adalah platform untuk proofreading, native proofreading yang telah terstandar. Nah, ini adalah profil saya di European Virus Bioinformatics Center. Jadi, kita mengolah data-data terkait virus secara bioinformatika, tidak menggunakan analisis web lab ya, tapi menggunakan analisis komputasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa saya juga editorial board member di beberapa jurnal. Ini ada yang Scopus Q1, ada yang Q2, ada juga yang jurnal internasional, ada juga yang eh, kuartil 3 dan 4 ya. Ada juga yang nasional. Nah, untuk yang nasional memang sengaja tidak saya tulis kecuali yang IJMLST ini memang karena sudah terindeks di Scopus saat ini. Jadi kalau saya lihat persebaran jurnal saat ini sangat cepat dan masif dan sangat dinamis dari jurnal yang sebelumnya hanya Sinta sekarang sudah bisa menembus Scopus begitu. Bahkan ada juga yang Web of Science dan bahkan sudah ada yang menembus ke PubMed ya. Salah satu-satunya jurnal Indonesia yang masuk di PubMed ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah profil dari Scopus saya. Saya telah menuliskan tentang virus, lalu juga tentang berbagai macam aspek di bidang farmakologi dan yang lainnya.
Ada juga eh, topik-topik yang paling menarik yaitu tentang Garcinia Mangostana ya, karena Garcinia Mangostana ini begitu mendongkrak citasi-citasi yang saya peroleh. Nah, ini ada 172 dokumen ya. Saat ini sudah 173 dan H-index sudah 29. Nah, beberapa waktu lalu saya mendapatkan penghargaan sebagai top 2 scientist ya, top 2 scientist worldwide, top 2% scientist yang merupakan studi dari Stanford University dan Elsevier. Nah, eh, kalau kita lihat, maka topik Garcinia Maustana ini menjadi menarik karena yang melakukan penelitian itu masih sedikit ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari situ maka topik-topik ini menjadi leading di dalam indeksasi. Nah, misalnya seperti ini. Ini profil Google Scholar saya yang saya ambil beberapa bulan yang lalu ya. Ini citasinya sudah meningkat juga. Saat ini sudah 300 citasi ya hingga tahun ini. Nah, kalau misalnya kita petakan ya di dalam Google Scholar, tulisan-tulisannya kita petakan, maka akan muncul tulisan seperti ini. Ada COVID, ada Indonesia. Nah, ini berdasarkan dengan judul-judul yang pernah kita tulis. Nah, kita juga bisa membuat seperti ini, Bapak Ibu. Ini menarik ya, misalnya kita buat sesuatu yang kreatif ya, misalnya di kita tempel di baju atau mungkin dibuat gantungan kunci ya. Nah, ini seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Mas Afan tentang Jalan Tengah ya. Jalan Tengah ini kenapa ada logo SDGs karena kita mensupport untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang mungkin kemarin sudah Bapak Ibu follow ya terkait YouTube dan yang lainnya, termasuk juga LinkedIn. Nah, Jalan Tengah tidak hanya seperti itu Bapak Ibu ya, tapi kita juga berkarya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi kita telah tercantum di Scopus ya. Ini adalah paper kami yang terindeks di Scopus. Lalu ini juga ada masuk di kuartil 3 dan ini ada yang masuk di kuartil 2 kolaborasi kita dengan Universitas Mula Warman ya. Ada Pak Imam Rosadi dari biologi dan ITB juga ada di sini dan yang lainnya ya. Nah, ini yang terbaru kolaborasi tim kita dengan Universitas Islam Negeri Mataram ya, dengan Pak Munawir Sazali ya. Mungkin beliaunya hadir saat ini. Terima kasih untuk kolaborasinya, Pak. Nah, ini juga eh, jurnal yang tadi saya jelaskan bahwa jurnal ini adalah satu-satunya jurnal yang terindeks di PubMed NCBI. Ya, ini kolaborasi bersama UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang bersama Prof. Bayin Muhtaroma. Ya, ini kolaborasi yang menarik terkait dengan nanopartikel pegagan untuk terapi pada hewan model yang diinduksi diabetes. Nah, kita awali materinya terkait dengan academic misconduct ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan ratusan jurnal ya? Itu memang butuh proses ya Bapak Ibu ya. Misalnya tadi saya sebutkan di profil Scopus saya, itu mungkin bisa banyak atau bisa per tahun sekitar 30 karena saya punya tim dan punya kolaborasi yang kuat. Tanpa seperti itu, maka kita tidak mungkin bisa. Dan saya pun sebagai manusia normal, jika saya menulis dengan energi saya sendiri, kemungkinan hanya bisa 15 hingga 20 paper. Tapi kalau kita punya kolaborasi, kita pasti bisa lebih banyak. Nah, kolaborasi di sini tentunya kolaborasi yang sehat dan tidak toksik ataupun juga yang sesuai dengan kaidah-kaidah akademis. Nah, ini saya beri contoh beberapa artikel yang menggarisbawahi tentang akademik misconduct ya. Jadi yang ada di saya tampilkan di kuis tadi ya Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu bisa pelajari juga. Jadi eh, pelanggaran-pelanggaran akademik seperti ini itu mungkin bisa jadi karena plagiarisme, karena pencatutan nama autor tanpa izin ya, atau mungkin juga karena jurnalnya diretraksi ya, diretraksi karena bermasalah ya.
Sebenarnya retraksi itu adalah hal-hal yang biasa. Namun karena mungkin masalahnya besar ya, nah itu juga bisa menjadi problem yang besar juga. Nah, beberapa artikel yang telah dikupas di dalam The Conversation ya, ini ada tentang pelanggaran-pelanggaran akademiknya. Jadi Retraction Watch itu melaporkan bahwa ada sekelompok dosen di Malaysia yang namanya dicatut tanpa izin, seperti itu. Nah, alangkah baiknya jika kita punya kolaborator, maka kita sebaiknya eh, mengajak kolaborasi dan kita meminta persetujuan terlebih dahulu, ya tidak asal comot begitu ya. Nah, beberapa waktu lalu saya juga mendapatkan Author Award ya. Ini didapat karena sering menulis di portal ini, di portal The Conversation ya. Jadi ini adalah portal akademik yang dikupas secara ringan ya Bapak Ibu ya. Oke, jika kita melihat data ke belakang, maka tahun 2015 atau 2014 itu menjadi titik peningkatan yang sangat drastis sejak eh, announcement dari Sinta atau Sinta pertama kali dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek. Nah, dari situ maka ada peningkatan tajam dari jumlah publikasi. Namun ternyata publikasinya itu banyak yang di eh, bawah 50 persentil ya, atau mungkin di Q3 atau Q4. Nah, ini juga perlu kita kaji ulang bahwa ternyata ke depan kita harus berfokus pada kualitas, tapi secara perlahan-lahan. Kita mulai semuanya dari kuantitas, dan berikutnya kita harusnya mengarah ke kualitas. Seperti itu. Jadi tidak ada negara yang tiba-tiba langsung berpatok pada kualitas sejak awal. Pasti semuanya dimulai dari membentuk iklim akademiknya terlebih dahulu, lalu berikutnya akan muncul secara kualitasnya juga. Nah, kalau kita lihat juga bahwa ternyata Simago Global Ranking dan US lalu pemeringkatan berdasarkan Times Higher Education itu ada peningkatan ya Bapak Ibu ya dibandingkan negara-negara lain seperti Filipina dan Thailand. Jadi kita ada peningkatan yang drastis seperti ini. Nah, nah ini dipengaruhi oleh jumlah publikasi ilmiah dan eh, pemeringkatan-pemeringkatan yang dilakukan. Nah, ini sangat sangat menarik karena memang data-data yang seperti ini perlu kita gunakan untuk evaluasi ke depan. Nah, kita bicara tentang abstraksi dan indeksasi. Indeksasi ini ada Scopus, Web of Science, PubMed, dan yang lainnya. Nah, tiga, tiga yang paling dapat kita gunakan sebagai patokan adalah pertama Scopus, Web of Science, dan PubMed. Ya, PubMed ini dari NCBI. Nah, Bapak Ibu, selain Scopus itu juga ada Web of Science. Ya. Web of Science ini tidak kalah penting dan sama-sama sulit untuk ditembus ya bersama dengan Scopus. Karena mereka punya sistem sendiri yang terdiri dari tim yang independen begitu. Jadi untuk menembus dua dua jurnal yang terindeks di Scopus atau Web of Science ini kita perlu effort begitu. Tidak seperti mungkin kita menembus jurnal Sinta 6 atau Sinta 5 begitu ya. Berdasarkan data yang dimuat sebelumnya oleh dua peneliti ini, jadi ini papernya sudah diretraksi ya Bapak Ibu. Tapi datanya ini kita bisa gunakan untuk membuat analisis. Jadi dua peneliti ini membuat tulisan judulnya Predatory Publishing in Scopus, Evidence on Cross-Country Differences. Ya. Jadi predatory publishing di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, Bapak Ibu jika selama ini memikirkan bahwa Scopus itu bebas dari predatory, nah ini tidak juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata jurnal-jurnal yang terindeks di predatory list atau B list itu ternyata ada juga di Scopus.
Nah, seperti ini datanya ternyata Indonesia itu negara nomor 2 terbanyak ya. Dan ini negara top lainnya. Nah, begitu. Jadi ini perlu kita waspadai nanti. Nah, tentunya ini adalah patokan yang kita gunakan ya. Jadi ketika Bapak Ibu akan menggunakan jurnalnya untuk BKD atau mungkin biasanya untuk kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat dan mungkin menuju ke guru besar. Nah, Bapak Ibu harus berhati-hati karena jika jurnalnya terindeks di sini, maka jurnalnya tidak dapat digunakan sebagai jembatan untuk meraih guru besar begitu. Jadi harus harus diganti oleh jurnal lain yang memang kredibel. Nah, selain publisher, maka kita juga bisa melihat jurnalnya. Nah, dua aspek ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya publisher, tapi juga jurnalnya. Kita harus checking antara publisher dan jurnal. Nama publisher, nama jurnal. Seperti itu. Jadi, ke depan kalau misalnya Bapak Ibu akan melakukan submission manuskrip, nah itu harus lebih hati-hati lagi. Dan Bapak Ibu jangan percaya pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, Bapak Ibu ditawari untuk masuk ke jurnal tertentu dengan biaya yang sangat tinggi ya, bisa 30 juta, bisa 50 juta. Ini jaminan Scopus, ini jaminan masuk di Scopus kuartil 1, kuartil 2. Nah, itu jangan percaya Bapak Ibu ya. Perlu dikaji lebih lanjut, perlu dikaji lebih ulang, dikaji ulang ya. Apakah memang benar jurnalnya itu tidak predatory? Seperti itu. Jadi kita membuat webinar ini, backgroundnya adalah dari klien-klien kita yang ternyata sebelumnya telah ditipu oleh penyedia jasa yang lain. Nah, juga ada vanity press ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga bisa kita koreksi apakah eh, publisher atau jurnal kita itu masuk di dalam golongan-golongan ini. Nah, selain itu di dalam sub sub other di sini itu kita bisa klik hijack jurnal ya. Hijack jurnal ini adalah jurnal-jurnal yang palsu, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan membedakan. Ada praktikum di sesi praktikum bahwa ini seperti ini jurnal yang palsu, seperti ini jurnal yang asli begitu. Nah, lalu ini ada misleading metric ya. Jadi misleading metric ini sebenarnya jurnalnya tidak memiliki impact factor, tapi di websitenya dituliskan impact factor-nya 5, impact factor-nya 6, seperti itu. Nah, ini menjadi eh, hal-hal yang menyesatkan juga. Lalu juga di sini ada opsi-opsi lain di website Billis ini ada Jeffrey Bill Research, lalu how to recognize predatory journal, ya ini juga bisa Bapak Ibu pelajari agar Bapak Ibu tahu ciri-cirinya predatory seperti apa dan apakah itu masuk di dalam Billis atau tidak. Nah, ini contohnya hijack jurnal ya. Kalau kita ketikkan, maka akan muncul seperti ini. Ini authentic jurnalnya, ini hijack atau predatory jurnalnya. Di dalam sub hijack jurnal. Begitu Bapak Ibu. Jadi ke depan Bapak Ibu setelah mengikuti webinar ini tidak akan tertipu lagi. Paling tidak Bapak Ibu lebih aware ya. Kalau misalnya ada yang seperti itu cara bermainnya. Nah, di sini ada misleading metric ya, Bapak Ibu ya. Tadi yang setelah saya jelaskan. Nah, ini website-website yang ada di dalam misleading metric. Nah, mereka ini memberikan metrik-metrik yang cukup menyesatkan begitu. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan submit, maka kita sebaiknya ya, kita memikirkan dulu bagaimana kira-kira jurnal targetnya. Nah, setelah itu kita harus checking terlebih dahulu. Kita cek publishernya siapa, jurnalnya
skopnya apa, lalu penulis di jurnal itu tuh sebelum-sebelumnya itu siapa dan dari negara mana saja. Nah, itu bisa kita cross check semuanya, Bapak Ibu ya. Bisa kita cek semuanya, kita kaji perlahan-lahan seperti apa. Nah, maka dengan cara seperti itu Bapak Ibu tidak akan tertipu, tidak akan mudah tergiur. Nah, seperti ini, identify trusted publisher for your research ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati ke depan. Nah, ini ada kriteria-kriteria bilis ya di dalam ini, di dalam dokumen ini. Jadi Bapak Ibu bisa download jika ingin mempelajari lebih jauh ya. Kalau saya biasanya saya tidak mempelajari ini lebih jauh karena dengan ciri-ciri yang sudah saya pahami, biasanya saya sudah tahu, oh ini jurnal ini lebih ke predatory begitu. Nah, ini dia. Ini adalah Journal of Hunan University Natural Science. Sebenarnya jurnal ini tidak ada masalah, Bapak Ibu ya. Jurnal ini masih terindeks di Scopus hingga hari ini. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya website ini adalah website cloning, ya Bapak Ibu ya. Ini adalah website palsu, website yang sebenarnya website aslinya itu bukan ini. Website aslinya itu berbahasa Cina. Jadi kalau Bapak Ibu submit naskahnya di sini, ya, nah itu akan jadi problem karena naskah Bapak Ibu tidak akan pernah terindeks di Scopus. Nah, Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa kita cek saja berdasarkan ISSN. Nah, ini ISSN-nya ini sudah sesuai dengan aslinya, Bapak Ibu. Jadi ini website ini didesain oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan dengan membuat website ini seperti jurnal aslinya. Seperti itu. Jadi jurnal aslinya itu sebenarnya berbahasa Cina. Dan kalau kita lihat di database Scopus, tidak ada yang menggunakan bahasa Inggris. Dan tidak ada pernah ada autor-autor di luar Cina. Ya, karena bahasanya saja bahasa Cina. Tapi ternyata digunakan kesempatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan dengan membuat website cloning atau website palsu. Nah, namanya ini, Bapak Ibu, Journal of Hunan University Natural Science. Nah, kalau misalnya saya bilang di sini ada institusi-institusi terkemuka di Indonesia, ada semua Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Di sini ada banyak instansi-instansi besar di Indonesia terjebak untuk masuk di sini. Salah satu penulis-penulisnya. Nanti kita akan lihat. Nah, selain itu ada jurnal ini. Jurnal ini adalah namanya Teikyo Medical Journal. Nah, Teikyo ini jurnalnya adalah sebenarnya jurnalnya ada yang asli di Jepang, ya, dari negara Jepang. Dan sama seperti di Cina, dia hanya mengindeks dari bahasa-bahasa Jepang, tidak ada bahasa Inggrisnya, tapi digunakan untuk meraup keuntungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti ini. Nah, ini kalau kita klik pun ya, yang tadi ini jika kita klik ya indeksasinya, itu akan mengarah ke website Scopusnya, ke jurnal yang indeksasi yang asli begitu. Jadi ini memang kita harus berhati-hati, harus kita double check. Nah, ini contoh lainnya Bapak Ibu ya. Ini adalah jurnal Xi'an Xiaoyu University. Nah, ini sama kondisinya. Nah, ini kan adalah screenshot yang ada di Scopus. Jika kita lihat, ini memang benar-benar dari Scopus, tapi websitenya bukan ini. Ini adalah website palsu. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Tidak tidak asal submit naskah karena masuk di sini cepat, padahal ini masuk di kuartil atas. Nah, tidak hanya seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus lebih hati-hati apakah jurnalnya betul, websitenya betul, dan indeksasinya sudah benar, metriknya sudah benar dan sesuai. Terutama biasanya kita gunakan ISSN. Nah, tapi ISSN juga bisa dipalsu seperti ini. ISSN-nya asli 1673064X. Nah, yang tertera di sini sama, yang tertera di Scopus, tapi
ini website palsu. Jadi website aslinya berbahasa Cina. Oke, eh, saya akan masuk dalam tips publikasi ilmiah secara general ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin publikasi ilmiah, maka eh, Turnitin menjadi hal yang penting karena Turnitin ini akan mencegah Bapak Ibu terjebak dalam plagiarisme. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan AI karena sekarang memang sudah zamannya AI. Silakan digunakan untuk memperbaiki naskah Bapak Ibu, bisa untuk proofreading atau yang lainnya, atau bahkan mencari ide, itu juga bisa di sini. Nah, ini juga PubMed NCBI. Ya, ini sebagai eh, tempat indeksasi untuk kita bisa lebih mudah untuk mensitasi ya Bapak Ibu ya. Karena jika kita klik site di sini, maka kita bisa mendapatkan format citasi dengan lebih cepat dan mudah. Nah, Bapak Ibu juga harus belajar membaca ya, membaca jurnal-jurnal yang atau naskah-naskah yang terindeks di publisher-publisher besar. Misalnya Elsevier, Cellpress, Biomed, dan yang lainnya. MDPI, PLOS ONE, Science, Springer, Nature, ya, dan berbagai macam publisher lain. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita ya, sebenarnya di Elsevier ini, itu kita bisa diberikan akses penuh, akses benar-benar 100% penuh. Bahkan mungkin di kampus kita ada yang artikel yang tidak dapat di-download. Ya. Nah, tapi kita dengan menjadi reviewer di Elsevier, menjadi reviewer jurnal di Elsevier, maka kita bisa memperoleh 100% akses untuk produk-produk di Elsevier. Jadi menjadi reviewer itu tidak sia-sia ya Bapak Ibu ya, tapi ada kesempatan lain yang dapat kita peroleh. Nah, Scopus.com ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk melihat database yang terkini seperti apa, lalu eh, jurnal ini publishernya siapa, lalu publisher ini memiliki jurnal apa saja, atau mungkin Bapak Ibu ingin mencari penulis yang bisa kita ajak untuk kolaborasi. Ya, ini bisa kita cari semuanya di Scopus. Nah, salah satu platform Elsevier yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi ya, misalnya Scival seperti ini. Nah, ini kita juga bisa melihat tren, publikasi, lalu topik-topik yang sedang menarik dan panas itu di dunia ini apa. Nah, itu kita bisa cek semuanya di sini. Lalu juga kolaborasi kita dengan kolaborator-kolaborator ini seperti apa, itu semuanya bisa dicek di Scival. Nah, ini misalnya seperti ini. Kolaborasi internasional saya ada 51 output dan eh, antar instansi dalam negeri berapa dan hanya dalam instansi Universitas Erlangga berapa. Ada juga yang single authorship. Nah, ini topik tentang Garcinia Mangostana yang paling banyak membuat citasi saya meningkat, ya. Itu ternyata seperti ini pemetaannya. Jadi ada jumlah citasi, jumlah pembaca dan yang lainnya. Nah, ini ada eh, autor-autor yang memiliki atau menggeluti topik yang sama dengan tim saya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah terkait high index ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini high index itu dihitung berdasarkan jumlah artikel dan citasinya jumlahnya ada berapa di masing-masing artikel. Oke, kita sekarang akan mengupas track record peneliti dunia, Bapak Ibu. Jadi, eh, kita harus tahu juga seperti apa orang-orang di luar negeri sana atau di negara maju yang sudah sangat larinya sangat kencang dibandingkan kita yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah profil Profesor Yoshihiro Kawaoka ya, salah satu peneliti flu burung di Jepang. Jadi beliau ini eh,
memiliki dua afiliasi, yaitu Universitas Tokyo dan Universitas Wisconsin. Jadi beliaunya ini berdiri di dua kaki dan beliaunya punya kolaborasi yang sangat banyak. Nah, jika kita lihat, H-indeksnya itu ada 138 dan sitasinya sekitar hampir 75.000 sitasi. Yang mana sitasinya itu diperoleh dari hampir 40.000 dokumen. Sangat banyak sekali. Ini saya screenshot beberapa waktu yang lalu. Jadi saat ini tentunya pasti semakin meningkat. Nah, jika kita lihat seperti apa profil jurnal yang ditembus oleh peneliti-peneliti seperti ini. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Ini adalah Journal of Virology. Jurnal ini masuk di kuartil 1 dan salah satu jurnal yang memiliki dampak impact factor yang tinggi. Lalu juga virologi ini juga jurnal yang bagus dan top top 10 jurnal yang ada di sini itu adalah jurnal-jurnal yang berdampak tinggi, Bapak Ibu. Jadi impact factor-nya itu tinggi. Bayangkan satu orang bisa menulis 186 naskah, ya, seperti ini. Jadi kalau tidak kolaborasi ya tidak mungkin sebenarnya. Tapi karena punya kolaborasi yang kuat, maka bisa untuk menembus ke jurnal-jurnal yang bagus seperti ini. Jadi ini di 10 jurnal ini tidak ada yang predatory ya Bapak Ibu ya. Semuanya direview dengan ketat. Nah ini papernya, salah satu paper dengan citasi tertinggi, ada hampir 4.000 citasi. Judulnya Evolution and Ecology of Influenza Viruses di Microbiological Reviews tahun 92. Nah, ini juga salah satu peneliti di University of Edinburgh. Ini ada di United Kingdom ya, di Skotlandia. Nah, ini peneliti ini adalah peneliti yang pertama kali memetakan kira-kira SARS-CoV-2 itu ada variannya atau tidak. Nah, waktu awal-awal pandemi ya, Andrew Rambaud ini sangat sangat terkenal. Jadi beliaunya ini mempublikasikan jurnal-jurnal yang naskah-naskah yang luar biasa dalam eksplorasi terhadap SARS-CoV-2 waktu itu. Nah, kita lihat ternyata publikasinya paling banyak citasi, sekitar 10.500 citasi. Ini didapatkan karena beliaunya mempublikasikan tentang Bayesian method ya untuk analisis evolusi di dalam ilmu biologi. Jadi ini ada hubungannya antara biologi dan komputasi. Nah, kalau kita lihat profil beliau, maka tidak ada jurnal predatory, Bapak Ibu ya. Ada 32 naskah yang terindeks atau masuk di dalam Nature. Lalu ada 20 naskah di Science. Ini sangat luar biasa karena dua jurnal ini adalah jurnal yang berdampak tinggi. Nah, kita lihat ya, Nature ini punya set skor sebesar 83,4 dan SGR-nya 20,9. Bayangkan saja SGR untuk menjadi syarat guru besar itu adalah 0,5. Tapi SGR pada jurnal ini 20,9. Ya, sangat tinggi sekali. Bisa kita lihat lagi di citasinya ya, 400.000 citasi dari 4.000 dokumen. Hampir hampir 5.000 dokumen. Ya. Nah, ini kita lihat lagi profil jurnal yang lain. Ada Molecular Biology and Evolution. Ini dari Oxford University Press, publishernya ya, bukan publisher predatory. Ini publishernya dari Oxford University di UK. Kita bisa lihat lebih jauh, 1.300 naskah dengan 16.000 citasi. Sangat banyak citasi per naskahnya, itu sangat tinggi. Nah, ini termasuk
Science ya. 4.000, hampir 5.000 naskah dengan citasi hampir 300.000. Jadi citasinya sangat tinggi. Itu mengapa jurnal-jurnal ini masuk dalam kuartil atau top tier, kuartil satu yang atas begitu. Nah, ini adalah profil contoh saya ambil dari eh, guru saya ya, profesor saya di Jepang. Nah, citasinya bisa mencapai ratusan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tertinggi ada hampir 500 citasi. Dan jurnalnya memang bukan jurnal predatory tentunya. Karena jurnal-jurnal yang ditembus ini adalah jurnal yang impact factor tinggi. Jadi bukan jurnal yang anggap saja jurnal main-main begitu ya. Nah, apakah tadi hanya dimiliki oleh orang yang ada di luar negeri ya atau peneliti-peneliti asing, tapi ternyata tidak. Jadi di BRIN ya, yaitu ada Bapak Suharyo Sumowidakdo. Ini memiliki publikasi yang sangat luar biasa. Indeksnya 111. Mungkin ini yang tertinggi di Indonesia. Dan hampir 1.000 dokumen dengan citasi lebih dari 60.000. Ya, kita lihat eh track record-nya 1 hingga 10 ya, jurnalnya tidak ada yang predatory Bapak Ibu. Jadi ini memang jurnal-jurnal yang berdampak tinggi. Beliau bisa mempublikasikan 236 artikel ya. Tentunya dengan kolaborasi bersama negara-negara maju. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Bapak Ibu bisa baca. Materinya akan saya kirimkan pada kolom komentar. Nah, eh, di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga ada seminar ya Bapak Ibu. Ini pada akhir tahun ini, pada tanggal 11 September 2024, ada hybrid conference. Bapak Ibu bisa mendaftar di sini jika ingin bergabung dan pematerinya adalah pemateri-pemateri yang luar biasa, termasuk ada menteri yang baru ditunjuk saat ini dan yang lainnya. To get to know, to discover, to publish, this is the destiny of scientists. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief ya atas materinya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab ya, untuk kurang lebih 30 menit ke depan. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa langsung raise hand mulai sekarang untuk langsung berkomunikasi dengan Mas Arief atau bisa drop pertanyaan di room chat. Nah, saya ingatkan kembali nanti untuk teman-teman yang tadi sebagai pemenang ya dalam kuis oleh Mas Arief bisa menghubungi admin Jalan Tengah dan jangan lupa untuk tetap bikin instastory yang menarik untuk mendapatkan door prize juga pada malam hari ini. Baik, untuk Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, sampaikan nama dan dari instansi mana. Seperti itu. Tadi sepertinya sudah ada yang raise hand ya. Mas Jeffrey. Pak Jeffrey, silakan teman-teman. Atau saya bacakan dulu yang pertanyaan di chatroom ya, Mas ya. Oke, ya Oh, bisa. Nah, ini. oh, Mas Jeffrey sudah. Oke, silakan Mas, bisa on cam. Ya, selamat malam kakak. Selamat Ya, selamat malam. malam. Kak, saya Jeffrey kak dari Medan. Mohon maaf kayaknya nggak bisa on cam. Soalnya di luar ini Oke. Ya, lagi ketemu silakan. sama Silakan Pak Jeffrey. dan siapa Pak. Ini ada question saya Pak, mau saya ajukan sama Bapak. Ada 3, jadi saya persingkat aja Pak ya. Yang pertama itu bagaimana strategi memilih jurnal ilmiah untuk dipublikasikan agar terhindar dari penerbit yang abal-abal. Dan yang kedua, dan apa saja metode yang digunakan penulis artikel ilmiah populer untuk mendapatkan informasi, Pak. Yang kedua, Pak,
Apakah pihak kampus berhak Pak, memberikan skorsing kepada mahasiswanya yang melakukan pelanggaran kode etik, misalnya saat sedang ujian tanpa memberi surat peringatan terlebih dahulu? Yang terakhir Pak, apakah pihak kampus berhak memberikan skorsing kepada mahasiswanya dalam arti kata Pak terkait Ya, ini Pak, yang dari kode etik juga Pak? ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi mungkin nanti akan saya beri sesi praktikum juga ya sebentar. Eh, Terkait pertanyaannya strateginya ya Pak Jeffrey ya. Jadi strateginya ini Bapak harus eh, cek kembali apakah publishernya ini predatory atau bukan. Nah, caranya adalah sebagai berikut ini. Saya share screen kembali. Nah, di dalam predatory list ya atau bilist ini. Nah, di sini kita bisa cek lebih jauh, Pak ya, tentang kira-kira apakah jurnal yang kita tuju ini sudah aman atau tidak. Nah, misalnya publishernya ini saya tulis Frontiers. Nah, Frontiers ini masuk dalam kategori predatory ya, Bapak Ibu. Tapi meskipun ini menjadi kontroversi karena kalau kita banding dengan negara maju, di sana tidak peduli dengan bilis predatory karena mereka lebih memperdulikan tentang impact factor. Jadi Frontiers jika kita klik, maka kita akan masuk ke website Frontiers. Nah, sebenarnya Frontiers ini adalah jurnal yang sangat bagus, yang sangat baik kualitasnya. Tapi saya juga kurang tahu kenapa Frontiers ini masuk di dalam predatory seperti itu. Nah, ini juga menjadi catatan bahwa kenapa negara maju juga tidak ingin menggunakan bilis seperti itu. Nah, tapi karena di negara kita harus menggunakan ini, maka ya kita ikuti saja sementara seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa cek di dalam website ini ya untuk standalone jurnal. Jadi, jika kita klik standalone jurnal, maka kita bisa cari nama jurnalnya ya. Misalnya JAPS ya. JAPS ini adalah Journal of Applied Pharmaceutical Science. Nah, ini adalah jurnal yang masuk di kuartil 2, Bapak Ibu ya. Di kuartil 2 dan saya juga pernah menjadi reviewer di sini. Nah, jurnal ini eh, terindikasi predatory, tapi mungkin itu eh, masih kontroversi juga karena jurnalnya menjaga kualitas sebenarnya. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Nah, tapi karena kita mengikuti aturan ini di Indonesia, maka sebaiknya kita hindari saja agar kita tidak terjebak dalam predatory seperti itu. Nah, selain itu, seperti tadi saya jelaskan ya, di hijack jurnal, nah ini juga banyak yang masih salah masuk ke dalam jurnal-jurnal yang cloning ya Bapak Ibu ya, predatory dan cloning. Nah, ini contoh-contoh jurnalnya. Nah, ini saya buka contoh jurnalnya ya, yang Jonun ya tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini saya buka. Nah, ini seperti ini. Ini websitenya. Ada indeksasi oleh Scopus ya. Ada indeksasi oleh Web of Science. Sangat terlihat asli ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu tidak boleh tertipu karena ini websitenya yang palsu ya. Lalu kita coba buka Bapak Ibu ya eh, di Su atau volume 51 ya. Volume 51 Yisu nomor 1. Nah, kita lihat sangat banyak orang Indonesia ya. Ini orang Indonesia, lalu ini juga orang Indonesia, orang Indonesia, orang Indonesia, Indonesia, Indonesia ya.
Nah, jika kita tidak percaya apakah ini orang Indonesia atau bukan, kita klik. Nah, PDF-nya kita lihat. Nah, ini sampling saja ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin saya buka sambil menunggu downloadnya. Nah, kita beralih ke contoh yang lain. Kita lihat di isu yang lain ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh dari jurnal cloning. Jadi kita bedah jurnal cloning ini kira-kira apakah banyak penulis Indonesia. Nah, ternyata pasti banyak. Di isu di tahun yang sama, volume 51, tapi isunya nomor 2. Kita lihat. Nah, sangat banyak orang Indonesia. Ini orang Indonesia, 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 dan yang lainnya. Nah, jika kita buka tadi PDF yang sudah kita download, nah saya share screen. Nah, tampilannya begitu asli ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Tampilan dari jurnal yang masuk di dalam jurnal cloning. Nah, tampak asli, tampak seperti jurnal sesungguhnya. Nah, tapi ternyata bukan. Ini jurnal cloning. Itu Bapak Ibu. Jadi memang harus hati-hati dan kita pakai sistem checking terlebih dahulu agar tidak salah masuk ke jurnal yang cloning atau mungkin juga predatory. Nah, jadi ada beberapa aspek yang bisa kita tinjau, publisher, jurnalnya, dan aspek dari jurnal-jurnal yang terindikasi cloning. Seperti itu Pak Jeffrey. Dan tambahan lagi terkait dengan etik ya Pak Jeffrey ya. Terkait etik seperti itu sebaiknya mungkin jika problemnya tidak terlalu besar, mungkin kampus bisa memberikan eh, eh, surat peringatan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya problemnya bisa atau problemnya itu besar, supaya ya tergantung dari kampus memberikan langsung sanksi atau memberikan surat eh, surat peringatan terlebih dahulu begitu. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, Pertanyaan yang lain? baik. Sudah cukup ya untuk Pak Jeffrey ya? Oke, ini ada yang raise hand lagi, Mas Arief. Bapak Bevo Wahono, silakan untuk on cam. Ya, Iya, selamat malam Pak Vivo. Selamat malam Pak Arif. Selamat Oke. moderator Bu Eva. ya. Arif, tadi lihat profilnya keren luar biasa sekali Pak. Mohon izin belajar Pak. Ada beberapa pertanyaan eh, yang sering kami temui Pak. Terutama kami sering diminta konsultasi sama teman-teman. eh saya dari UNED Pak, Universitas Jember, dekatan sama-sama Jawa Timur. Ya, ya Pak, Beberapa salam teman kenal. minta koordinasi Pak. Misalnya Pak katanya kami mau mengajukan guru besar. Saya mau submit ke jurnal ini seperti tadi. Minta dicekkan eh, apakah jurnalnya predator atau ini jurnal hijack atau jenis-jenis jurnal lain lah yang tidak layak untuk masuk ke untuk mengajukan guru besar seperti itu. Nah, kami sering cari, Pak. Eh, Mungkin ini minta validasi saja, Pak ya, atau mungkin pengalamannya Pak Arief. Kalau kami jarang menggunakan bell list karena mungkin alasan-alasan yang lain, termasuk kata Pak Arief tadi kalau di luar kan jarang orang nggak melihat itu. Cuman sebagai panduan kita saja, panduan awal. Nah, misalnya kalau begini Pak, untuk melihat yang hijack jurnal misalnya tidak yang dari bell listnya ataupun tidak ada di bell list misalnya gitu. Kita langsung ke eh, kita melihat di salah satu website misalnya di SJR. Kemudian di SJR itu kita kan ada beberapa jurnal nanti yang kita cari. Kemudian kita langsung ke homepage-nya Pak. Kan ada homepage di sana. Nah, dari homepage itu kita bandingkan dengan eh, jurnal yang dituju oleh teman kita tadi misalnya. Apakah jurnalnya sama, websitenya yang muncul sama. Kita lihat websitenya.
domainnya. Berbeda, ada satu huruf saja berarti itu udah beda, udah hijack jurnal begitu. Itu biasanya kami lakukan. Nah, apakah kira-kira selain yang tadi lihat dari Belis juga Pak Arif melakukan itu? Dan apakah kira-kira itu sudah benar yang kami lakukan, Pak? Apakah misalnya homepage itu jangan-jangan bisa juga nanti bisa homepage di HSJR itu bisa juga dia masuk sebagai hijack jurnal, walaupun misalnya sama-sama kita bandingkan duanya sama persis, kita cek semuanya aman, begitu. Kemudian yang kedua, Pak Arif, mumpung mumpung ini Pak Arif, mumpung ada kesempatan saya mau bertanya beberapa Pak Arif ya. Eh, Sering juga ditanya itu gini, Pak, katanya kan ini sepertinya saya mau masukkan di satu jurnal. Terus tapi kami lihat di Scopus itu coveragenya itu sampai 2023. Misalnya tahun 1999 sampai tahun 2023 gitu. Tapi sekarang 2024 awal. Terus kami cek, Pak. Nah, ternyata eh, kita cek sampai dalamnya Scopusnya itu ternyata sampai semua dokumen kita cek sampai 2024 ternyata masih masih diindeks. Kita cek juga di Scopus yang apa namanya itu yang discontinue itu ternyata tidak ada di sana. Nah, makna dari eh, apa itu Scopus coverage misal tahun 1999 sampai 2023 dengan 1999 to present sampai sekarang itu bedanya apa kira-kira? Kalau sama-sama aman, sama-sama tidak terindeks sama atau aku sama-sama aman atau sama-sama misalnya dia nanti bakalan eh, nggak bakalan ini lagi misalnya seperti itu. Itu eh, dua hal yang sering kami temui. Mungkin ada pengalaman juga Pak Arif di sana yang sering di ini kan teman-teman. Saya yakin teman-teman banyak yang nanya sama Pak Arif. Hal-hal seperti itu Pak, teknis-teknis seperti itu. Makasih Pak Arif atas sharingnya. Ya, Makasih terima kasih. Ya, Pak. terima Baik. kasih Pak Bevo. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang ini kita masuk ke hal-hal yang sangat teknis ya. Jadi saya akan menjawab dengan share screen juga. Eh, untuk pertanyaan pertama ya Pak Bevo ya. Jadi kita itu bisa cek Scopus discontinue list ya, Bapak Ibu juga ya. Kita bisa cek, kita tuliskan saja Scopus discontinue list begitu ya. Nanti akan muncul Scopus konten seperti ini. Jadi saya copy, nah lalu akan saya kirim di kolom chat untuk Bapak Ibu agar bisa tidak tertipu atau salah masuk jurnal ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu arahkan ke bagian yang paling bawah. Di sini ada download source title list. Ini jika kita klik maka akan nanti eh, muncul atau kita akan mendownload Excel ya, dokumen Excel yang isinya adalah jurnal yang terindeks di Scopus hingga saat ini atau sudah discontinue. Nah, ini kita coba download. Nah, untuk yang ditanyakan oleh Pak Bevo tadi ya, itu kan terkait dengan bagaimana jika jurnal ini ternyata masih terindeks eh, di dalam ini ya, di dalam Excel ini. Ya, ini Excelnya saya buka. Excelnya saya buka, saya berikan contoh pada Bapak Ibu. Sebentar. Eh, Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah file Excelnya ya. Jadi, Bapak Ibu bisa cek untuk discontinue itu ada di sini. Nah, ini discontinue. Lalu, Bapak Ibu juga bisa lihat title yang baru masuk di Scopus dan yang masih masuk di Scopus hingga hari ini. Nah, seperti itu. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu akan mendapatkan data yang valid terkait apakah jurnal ini masih aman ataukah sudah keluar oleh dari Scopus atau mungkin masih proses indeksasi. Nah, yang ditanyakan Pak Bevo tadi yang 2023 padahal sekarang 2024 itu biasanya jurnalnya itu dalam proses indeksasi, Pak. Jadi sebenarnya masih aman.
naskahnya ini masih proses untuk dimasukkan ke 2024. Seperti itu. Jadi itu kalau menjumpai seperti itu, kita harus checking terlebih dahulu. Di Excel tidak ada masalah, berarti jurnalnya aman dan bisa digunakan. Lalu eh, untuk kenapa muncul 2023, padahal sekarang sudah 2024, itu adalah karena jurnalnya belum mengindeks naskah yang terbaru. Nah, nanti kalau misalnya sudah muncul naskah yang terbaru, sudah prosesnya sudah selesai, maka akan tertulis present seperti itu. Jadi 2023-nya akan ganti present. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Bevo terkait dengan penentuan bilis dan yang lainnya ya Pak Bevo. Jadi kadang itu ada juga yang jurnal yang tidak eh, alamatnya itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Simago, Pak Bevo. Jadi sebaiknya Pak Bevo dan tim melakukan eh, analisisnya berdasarkan berdasarkan Scopus.com. Nah, ini misalnya seperti ini, Pak Bevo. Jadi Scopus.com kita buka, lalu kita masuk ke sources. Nah, ke sources. Nah, dari sini anggap saja kita pilih New England Journal of Medicine. Ah, ini nggak ada ya. Biasanya ada juga jurnal yang tidak ada eh, alamat webnya. Nah, jika seperti ini, kita bisa buka di View All Document. Nah, lalu kita klik View at Publisher. Nah, seperti ini. Jadi ini kita akan menemukan publishernya siapa dan websitenya yang resmi itu di mana. Nah, kadang jurnal-jurnal yang tidak ada keterangan websitenya ya itu biasanya digunakan ya kesempatan emas sebagai eh, calon-calon korban untuk menjadi cloning seperti tadi. Kadang ada orang yang kreatif membuat website palsunya karena memang tidak tertulis websitenya di mana begitu. Nah, saya bukakan contoh lainnya. Nah, misalnya ini kita klik View All Document. Nah, ini kita bisa klik View at Publisher. Nah, ini jurnalnya yang resmi websitenya di sini. Tapi kadang mungkin ada saja jurnal yang di Simago itu tidak homepage-nya itu tidak ada, tidak tertulis atau bahkan homepage-nya mengarah ke yang lain. Nah, ini bisa saja karena mungkin tidak diupdate atau tidak tidak mengikuti dari dari jurnalnya Pak Bevo. Karena kalau kita berpatok ke Scopus.com itu pasti lebih akurat dibandingkan kita mengarah ke Simago karena Simago itu database-nya tidak sedinamis di Scopus.com. Kita buktikan lagi di jurnal yang lain. Misalnya saya ketikkan jurnal yang lain, saya ambil contoh biodiversitas. Ini adalah jurnal Indonesia yang terindeks di Scopus kuartil 2. Nah, kita buka. Nah, view all dokumen. Nah, ketika kita melihat all dokumen, maka kita bisa klik di mana publisher-nya atau website resminya maksudnya ya. Nah, ini website resminya di sini. Seperti itu. Jadi kita tidak akan tertipu kalau kita bisa membuka Scopus seperti ini. Nah, masalahnya adalah ini adalah fitur premium yang diberikan oleh Scopus. Ini bisa saya akses karena saya menggunakan complementary access ya seperti ini. Nah, saya beritahukan. Nah, seperti ini. Jadi eh, karena saya bekerja sebagai reviewer di Elsevier, maka saya berhak mendapatkan akses ini. Nah, dengan akses ini saya bisa membuka semua akses yang tertutup. Jika Bapak Ibu bisa coba sendiri di rumah masing-masing, kemungkinan tidak bisa akses jika menggunakan akses pribadi. Seperti itu. Mungkin Pak Bevo ada yang perlu saya jelaskan kembali? Eh, yang pertanyaan pertama sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak.
Kemudian yang kedua itu sebenarnya sudah jelas juga, cuman isunya sedikit Pak yang kedua tadi Pak, yang misalnya ada salah satu jurnal tuh ya sampai 2023, sepertinya sudah kami cek Pak. Cuman eh, cuman apa namanya dia kita cek yang all document publish itu sebenarnya 2024 sudah publish juga. Tapi di sana tertulis sampai 2023. Oh, Cuman itu aja sedikit Pak. Misalnya iya. nanti kalau mau cek International Journal of Turkish Science Education itu nanti present, cuman nanti di sana ya all publish itu sudah muncul 2024-nya. Cuman ya itu yang membuat ragu aja kalau memutuskan oh ini kayaknya, tapi kalau lihat jurnalnya aman begitu. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Arif, Bu moderator. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Bevo ya. Eh, Kemungkinan itu jurnalnya aman, Bang. Jadi tahun 2024 masih terindeks, jadi seharusnya aman, tidak ada masalah. Ya, mungkin eh, ke depan kalau misalnya ada rilis terbaru terkait di jurnal discontinue, bisa diupdate terus di situ, Pak Bevo. Oke, terima Siap, kasih. siap Pak Arif. Terima kasih. Baik, semangat sekali ya Mas Arif ya untuk pertanyaannya. Ini akan saya bacakan pertanyaan dari room chat ya Mas. Ada Andi dari UNESA. Izin bertanya bagaimana kualitas dari artikel seperti format atau tidak sesuai tuntutan pengindeks dari jurnal predatory. Apakah bisa menentukan jurnal predatory dari hal tersebut? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih pertanyaannya dari Andi di UNESA ya. Ya. Begini Pak Andi, jadi kadang itu kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi. Nah, masalahnya juga adalah bilis ini juga tidak selalu update. Kadang ada jurnal yang menggunakan prinsip-prinsip predatory tapi tidak terindeks di bilis. Nah, itu juga menjadi masalah. Sebaiknya kalau menemukan jurnal-jurnal yang seperti itu, kita jauhi saja agar kita tidak terjebak gitu. Biasanya jurnal-jurnal yang tidak menjaga kualitas, maka jurnal tersebut akan mudah discontinue begitu. Oke, seperti itu ya Pak Andi ya. Mas masih ada waktu untuk pertanyaan ya, kurang 3 menit. Oke. Saya bacakan sekali lagi ya. Dari Dian Armanda, Pak izin bertanya, selain Bilis, apakah sumber lain yang bisa kita rujuk untuk list jurnal predatory dan lain-lain ini? Saya periksa di Bilis ini, last update-nya rata-rata Desember 21. Mungkin sekarang seharusnya sudah ada perubahan lagi ya, karena sudah berselang 3 tahun. Seperti itu. Ya, dari Ibu Diana Armanda ya. Ya. Selain Bilis, adakah sumber lain yang bisa dirujuk? Nah, kita pada webinar ini kita ambil contoh di Bilis ya, Ibu, karena Bilis ini digunakan oleh Kemendikbud Ristek untuk menjadi patokan. Jadi sebenarnya mungkin eh, lembaga-lembaga indeks yang lain selain Bilis itu ada juga, mungkin seperti Retraction Watch ya, kita bisa melihat problem-problem apa yang terjadi di jurnal-jurnal saat ini itu juga ada di Retraction Watch. Tapi eh, terkait yang digunakan sebagai patokan di Indonesia adalah bilis, maka kali ini kita menggunakan bilis begitu. Nah, update bilis ini memang agak tertinggal memang. Jadi pastinya saat ini ada perubahan-perubahan tentunya. Nah, tapi karena eh, kita menggunakan website ini, ya ini yang kita gunakan saja untuk acara webinar kali ini. Seperti itu. Jadi eh, mungkin jika nantinya ada kebijakan baru dari menteri yang baru terkait hal-hal yang seperti ini, nah ini nanti kita akan harus adaptif ya Bapak Ibu ya. Kita harus adaptif untuk melihat kira-kira bagaimana jika ada aturan-aturan baru nantinya. Termasuk apakah publikasi ini masih akan menjadi kewajiban atau mungkin tidak diwajibkan atau bagaimana. Nah, ini tergantung dengan aturan-aturan yang dibuat oleh menteri yang baru nantinya. Nah, kita menggunakan bilis hingga saat ini ya kita kita ikuti saja seperti itu karena kita mengikuti aturan-aturan dari kementerian yang di atas kita gitu. Oke, cukup ya Mas Arif ya. Ya, cukup. Oke, baik Selanjutnya, seperti itu ya Bu Dian ya. Pertanyaan lagi atau sudah selesai? oh mungkin 5 menit lagi bisa. Oke. Oh, ini ada yang raise hand nih. Ya Silakan Bu silakan. Vivi, silakan.
Iya, halo, sampai selamat ke malam Kak instansinya. Arif. Apakah suara Ya, saya selamat malam. terdengar? Iya, Sudah? ini Nah, kebetulan kita sama-sama alumni PMDSU nih. Oh, iya, ya. Batch berapa ya? Saya batch 5, Pak. Oke, batch 5. Ya, saya batch 3. Oh, iya. Saya mau tanya aja sih Pak, pendapat Pak Arif gimana mengenai jurnal MDPI, Pak. Jadi kan sekarang tuh lagi heboh tuh katanya Kemenristek mau memblacklist jurnal yang publishernya MDPI, terus Hindawi ya kalau nggak salah ya. Dan lain-lainnya itu gimana sih menurut Bapak? Apakah betul itu jurnal predator atau enggak? Karena kan melihat dari artikelnya sepertinya bagus-bagus ya Pak, bukan yang bilang predator juga ya sepertinya ya. Cuman kalau masalah biaya sih emang luar biasa sih, itu mahal sekali sih. Nah, apakah Kemenristek atau pemerintah itu melihat dari sisi biayanya sehingga itu seperti apa ya, eh, agar hibah-hibah itu kalau bisa jangan menggunakan biaya yang besar di publisher itu gitu loh, atau gimana sih, kenapa sih di blacklist gitu Pak? Ya gitu aja sih, makasih. Ya, terima kasih Mbak Vivi ya. Eh, Terkait kebijakan ini memang memang bergantung pada siapa yang memimpin ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat saja MDBI, lalu Frontiers, lalu ada satu lagi Hindawi. Nah, eh, saat ini Hindawi ini sudah diakuisisi oleh Wiley ya. Nah, Wiley ini mengakuisisi Hindawi, lalu Frontiers ini juga masih yang ada di list predatory tadi, dan MDBI ya. MDBI ini kemarin sempat membuat panik karena eh, salah satu instansi besar di Indonesia sudah memblokir, memblacklist ya untuk MDBI. Nah, kalau kita lihat secara track record ilmiah, MDBI ini sangat bagus. Jadi tidak ada naskah yang tanpa direview di MDBI. Dan reviewnya itu juga sangat berbobot. Begitu Bapak Ibu. Jadi menurut saya ini ke kembali lagi kepada pemegang kebijakan nantinya akan seperti apa. Nah, kalau kita kembali ke publisher masing-masing, MDBI, Wiley, dan Frontiers ini adalah publisher dengan jurnal-jurnal yang memiliki impact factor tinggi. Jadi kalau kita misalnya sekolah di Jepang, sekolah di Cina, di Taiwan, dan negara-negara maju lainnya, itu tiga publisher ini menjadi salah satu yang terkenal. Misalnya anggap saja MDBI ini ada Molecules MDBI. Ada juga mungkin kemarin juga saya sempat masuk di MDBI juga. Lalu ada Applied Science dan yang lainnya. Itu semua jurnalnya direview dan selalu minta dengan kualitas tinggi, Bapak Ibu ya. Frontiers juga ya. Frontiers kebetulan saya editor dan reviewer. Nah, di Frontiers juga malah lebih luar biasa lagi keketatannya karena naskah yang masuk itu dicek plagiarisme dengan software mereka, dan mereka sudah punya sistem yang sangat baik sekali di mana bisa mengetahui apakah autor ini merevisi naskahnya dengan baik atau mungkin juga eh, kontrol terhadap reviewer ini performanya bagaimana. Itu semuanya ada dan cukup bagus. Makanya kalau tadi saya bilang nah ini kembali lagi seperti apa negara kita mengikuti alur di website Bilis atau kita tidak memperdulikan itu tapi lebih peduli pada kualitas atau impact factor begitu. Mungkin seperti itu Mbak Vivi. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Oke, Ya, sama-sama. Ini Pak Arif ada dari Pak Muklis ya. Satu kali lagi ya, Oke, Pak Arif ya. ya silakan silakan. oke, terima kasih eh, Mbak Moderator. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam. Oke, apa namanya? Ini menarik sekali ya, sehingga ya saya di-share oleh alumni UNAIR ya tentang yang ini, sehingga saya ingin ikut ya, karena juga saya sangat tertarik dengan masalah publikasi. Kemudian ya tentu bercerita dulu sedikit ya Mas.
saya termasuk apa namanya? Saya kan S3 saya tahun 2014. Kemudian eh, peraturan tentang mulai Scopus sebagai apa namanya syarat untuk kelulusan doktoral 2016. Nah, memang kita jadi korban karena kita angkatan 2014 di Andalas itu apa eh, dijadikan syarat juga. Ya sehingga ya mau tidak mau untuk bisa wisuda ya artinya dengan terpaksa ya harus Scopus kan gitu. Tuh. Jadi dilema sebenarnya, dilema. Kemudian waktu itu juga apa namanya banyak isu bahwa pendidikan Indonesia juga kapitalis jadinya ya. Kenapa harus ke luar negeri gitu kan? Sementara kenapa kita tidak gadang-gadangkan jurnal Indonesia sendiri kan gitu. Maaf Mas Arif. Oke itu hanya sekedar apa namanya? Sekedar apa namanya itu guyon aja gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah yang pertama masalah kolaborasi nih Mas Arif. Ya, saya tahu kan seperti Mas Arif kan bisa 30 artikel dalam satu tahun misalnya ya. Kira-kira nih yang dikatakan kolaborasi itu seperti apa? Apakah sekedar ikut nama saja misalnya atau hanya misalnya memperbaiki bahasa Inggris itu udah bisa kita katakan sebagai sebuah kolaborasi dalam sebuah publikasi itu. Atau ada yang lebih ini harus masuk apa ikut membahas sebuah artikel sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah proofreading. Proofreading ya. Saya pernah mengalami itu ya terkait untuk mengejar supaya bisa wisuda. Nah, karena ini apa katanya waktu itu dipersyaratkan harus harus proofreading dulu. Akhirnya saya coba proofreading tulisan saya ya. Saya bahasa Inggriskan dulu, kemudian saya minta proofreading. Kalau salah, boleh saya sebutkan nama apanya tempat proofreading itu, Mas? Ya, silakan Pak. Natif proofreading ya. Apakah ini terkenal atau gimana? Kemudian udah oke, dapat sertifikatnya, saya bayar sejutaan lebih gitu. Lalu saya coba masukkan artikel saya ke jurnal, kalau tidak salah, jurnal Eropa waktu itu. Saya masukkan, dalam beberapa hari ditanggapi. Eh, artikel saya ditolak, dicek. Karena bahasa Inggris saya jelek sekali. Gitu. Waduh, kaget saya kan. Udah bayar 1 juta saya, ya kan? Udah bayar 1 juta, loh kok ditolak dengan oleh jurnal mana ya lupa saya daerah Eropa lah jurnalnya Q3 kalau tidak waktu itu Q3 ya. Nah artinya bagaimana kita selektif terhadap apa namanya yang apa memberikan apa konsultasi tentang proofreading ini itu yang kedua Mas Arif. Sebenarnya banyak banyak yang mau saya tanyakan. Kebetulan saya juga ini Mas, saya juga apa namanya eh, kolaborasi publikasi di Indonesia ya di nasional banyak. Kebetulan saya bidang agribisnis ya, bisnis pertanian. Kemudian banyak memang apa yang sudah saya bantu gitu ya. Memang saya sangat hati-hati tentang publisher ini. Kemudian publisher yang apa yang predator ini bagaimana kita bisa ceknya? Apakah sama dengan ngecek apa namanya jurnal tadi atau seperti apa? Itu yang ketiga ya. Banyak boleh banyak. Kemudian eh, yang fast track ini loh. Kan sering ditawari fast track. Kemudian kita cek, ternyata Pak jurnal ini setelah kita cek memang skopusnya masih panjang gitu ya, tapi fast track. Gitu. Nah, ada eh, dia kuartil 2 kalau tidak salah jurnal di Republik Ceska itu kebetulan bidang saya ekonomi pertanian. Dan memang publikasinya setiap bulan. Saya cek skopusnya memang apa terindeks ya, artinya eh, memang apa memang betul adanya sebagai Scopus kan. Artinya pertanyaan saya apakah memang ada Scopus ini memang yang terbitnya publishnya setiap bulan gitu. Setiap bulan gitu. Dengan dana ya euro gitu ya, lumayan ya apa. Kemudian tawaran-tawaran yang seperti Mas katakan tadi mahal kan, Q4 aja udah mencapai 20 juta gitu ya. Nah, tentu kita harus hindari ya enggak. Nah, itu mungkin sementara. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Ya, Terima kasih terima kasih Pak Pak Mukhlis. Ya. Mukhlis. Terima kasih Pak Mukhlis untuk pertanyaannya. Wah, ini cukup kompleks ya. Jadi ini beberapa pertanyaan memang ya sering kita jumpai memang ya.
Ya. ketika menulis artikel. Pertama tentang proofreader ya. Proofreader ini memang kalau kita menggunakan proofreader native Pak Muklis ya. Mm-mm. Nah, biasanya begini Pak Muklis. Jadi memang Ya. ketika klien datang itu pasti eh, diberikan informasi apakah klien ini mau proofreading lokal atau Mm-mm. proofreading internasional. Nah, Ya. kebetulan kami sudah punya partner di proofreading internasional ini adalah Ya. Editage. Nah, Heeh. Editage ini merupakan platform yang sudah sangat mendunia. Ya. Jadi tidak diragukan karena jurnal-jurnal yang mereka bantu atau mereka proofreading itu sudah masuk di Nature, Science dan yang lainnya. Nah, Mm. kita sudah punya kerjasama sehingga nantinya kalau kalau misalnya melalui jalan tengah itu akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan Oke. Bapak Ibu langsung ke edited secara langsung begitu. Nah, yang berikutnya adalah provider lokal. Provider lokal ini dikerjakan oleh orang Indonesia dengan kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa. Nah, Mm. tapi kadang ada juga yang jurnal itu menganggap bahwa provider lokal itu tidak bisa digunakan. Nah, buktinya adalah provider lokal misalnya dari Jalan Tengah pun itu sudah bisa membantu ke kuartil 1, 2 ataupun kuartil 3 begitu, Pak. Jadi Ya. memang tergantung dari kualitas providernya dan track record yang telah dicapai begitu. Nah, Ya. ini Ya. memang ada ini ada pastinya ada plus minus atau mungkin juga eh, kekurangan dan kelebihannya. Ya. Kelebihannya misalnya kalau lokal harganya lebih murah, tidak semahal yang native, Ya. tapi bisa jadi ada saja penolakan yang dilakukan seperti jurnal yang di Eropa tadi. Nah, berikutnya Ya. untuk fast track. Jurnal Scopus yang terbit bulanan itu ada. Dan fast Ada. track itu memang legal di Scopus. Mm-mm. Nah, sehingga ada jurnal yang mungkin fast track. Nah, kita lihat dulu fast track jurnalnya ini di Scopus itu dia seperti apa? Mm. Apakah salah-salahan saja atau Heeh. memang direview dengan baik Oh, atau iya. seperti apa editorialnya dan yang lainnya. Nah, itu perlu kita eh, teliti terlebih dahulu. Ya. Jangan asal percaya terhadap jasa-jasa layanan ya, Iya. Iya. terutama yang tidak kredibel. Mm-mm. Lalu berikutnya kita cari kolega kolaborasi. Ya ini terkait kolaborasi ini memang memang agak sulit Pak kan Ya. untuk mencari kolega di luar negeri. Nah ini mungkin nanti nanti saya buat webinar-webinar selanjutnya saja dan Ya. free juga untuk bagaimana sih sebenarnya untuk meningkatkan citasi lalu meningkatkan Ya. H-index atau mungkin bagaimana kita bisa mencari kolega-kolega untuk kolaborasi. Nah itu nanti mungkin di Mm. webinar selanjutnya. Oke. Nah untuk mencari kolega dalam kolaborasi ini kita bisa menggunakan ResearchGate dan yang lainnya, Pak. Terutama platform-platform seperti Scival dari Mm. Elsevier atau mungkin juga kalau kita mendatangi sebuah conference di luar negeri atau di dalam negeri, nah di situ kita harus mencari kolaborator, terutama pada bidang atau terutama pada kolega yang melakukan riset-riset yang sama dengan kita, begitu. Ya. Mungkin begitu, Pak, yang bisa saya jelaskan. Oke. Oke, sudah cukup ya Bapak Muklis? Sudah cukup ya. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bisa Sama-sama. bertemu di lain webinar ya Pak. Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, Mas Arief, sepertinya waktu untuk tanya jawab sudah selesai ya. Dan mohon maaf Ya, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan dan belum bisa terjawab karena kayaknya teman-teman lagi bersemangat nih hari ini. Jadi makanya banyak pertanyaan. Bisa langsung email Mas Arief saja ya di ansori.anm@gmail.com. Sudah ada di room chat. Bisa langsung menghubungi Mas Arief sendiri begitu. Mungkin dari Mas Arief ada tambahan? ya, Bapak Ibu silakan tetap di grup WhatsApp ya, karena kita akan selalu ada webinar-webinar gratis selanjutnya. Mungkin nanti tadi mungkin masukan dari Pak Mukhlis ya itu sangat menarik ya. Jadi mungkin nanti bisa kita buat webinar tentang kok mencari kolega atau Ya. meningkatkan H-index atau webinar-webinar yang topik lain atau mungkin webinar yang sama kita ulangi lagi untuk kolega-kolega lain yang belum bisa Ya. hadir pada malam hari ini. Oke. Begitu. Ya, kalau saya kembalikan lagi ke moderator.
Oke, gitu. Terima kasih untuk teman-teman ya. Sudah cukup ya, Mas Arif ya? Oke, ya. Oke. Kalau tidak kita akhiri, ini bisa sampai besok Oh, pagi ini. iya, Iya, iya. pertanyaan banyak sekali ini karena mungkin materinya sangat apa namanya menarik ya untuk malam hari ini ya. Sangat up to Baik, date teman-teman. materi. Oke. Sebelum kita tutup, kita akan ke sesi dokumentasi. Akan saya beri waktu 2 menit untuk teman-teman semua. Silakan on cam ya. Oke. Silakan teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk on cam. Saya Mbak tunggu dulu. Ulfa, mau nanti 3 kali Mbak ya. Ini ada 3 slide soalnya. Oh, Ada baik-baik. Ya. Jakarta ya. Ya. Baik, Mas Afan. Monggo, Bapak Ibu, untuk on cam. Saya beri waktu kurang 1 menit. Sepertinya hari ini partisipannya sangat banyak ya. Karena bintang tamu kita yang sangat spesial pada malam hari ini. Oke, apakah sudah on cam semua, Mas Afan? Oke, cukup mungkin. Oke. Silakan pose yang terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Saya beri aba-aba ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk Oke. yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk pose yang terakhir. 1, 2, 3. Baik. Cukup, Mas Afan? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman kita sudah berada di penghujung acara ya. Tidak terasa 2 jam sudah kita lalui. Yang mana saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Mas Arif Nur Muhammad Ansori. Sehat selalu ya Mas. Semoga kita bisa menjadi, semoga nanti next bisa menjadi pemateri di lain waktu. Gitu. Baik, dan Terima kemudian terima kasih. kasih untuk kepada audiens yang sangat semangat ya untuk mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang masih ingin eh, mengajukan pertanyaan bisa langsung hubungi Mas Arif di email seperti itu. Dan tak lupa terima kasih kepada penyelenggara CV Jalan Tengah dan saya Ulfa Zuryani, moderator webinar malam hari ini memohon maaf jika banyak kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati para audiens. Kami pamit undur diri, sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.